Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Senang sekali hari ini Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021 saya kembali bisa menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian melalui renungan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai pasalnya yang ke-9 ayat 1. Saya mengajak kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan merupakan sumber pengetahuan yang baik bagi kami semua. Tuturkanlah firman-Mu melewati hamba yang saat ini Engkau perkenankan. Dan biarlah Roh-Mu yang memampukan kami untuk mengertinya dengan baik, serta menerapkannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Amin. Perikop nas kita hari ini mengatakan 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Saya akan membaca ayat 28 dan ayat 32. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa secara lengkap membaca ayat-ayat yang telah ditentukan kepada kita untuk hari ini. Ayat 28 yang berbunyi demikian: setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ayat 32, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Amin. Tema renungan firman Tuhan untuk kita hari ini adalah kita sangat berharga bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab telah bersaksi bahwa ada 2 kekuatan yang selalu bertentangan, yaitu kuasa kegelapan dan kuasa terang. Kuasa gelap berasal dari iblis, sedangkan kuasa terang berasal dari Allah. Permusuhan antara kebenaran dan kejahatan sudah terjadi sejak di Taman Eden sampai kedatangan Yesus pertama hingga saat ini, bahkan sampai kedatangannya kedua kali. Iblis sebagai penghulu kuasa jahat selalu berusaha merebut jiwa manusia untuk membinasakannya. Namun Yesus datang untuk membebaskan manusia dari iblis, dari dosa, dan juga dari maut. Di mata Allah, setiap jiwa manusia sangat berharga, sehingga Dia mengutus Yesus mati di salib demi menyelamatkan umat manusia. Penyelamatan dari Yesus bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua bangsa,
semua orang, saya dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dalam nas kita hari ini menceritakan bahwa Yesus pergi ke Gadara. Gadara adalah wilayah orang non-Yahudi, dan di sana Yesus menyelamatkan 2 orang yang dikatakan oleh nas kita telah dirasuk oleh roh jahat. Yesus sengaja menemui kedua orang itu karena Yesus ingin membebaskan mereka dari siksa roh-roh jahat, karena tidak ada kuasa lain yang dapat menolong mereka. Dengan otoritasnya sebagai raja kerajaan sorga, ia memerintahkan setan yang merasuki 2 orang itu untuk keluar dari dalam diri mereka. Karena roh jahat itu sangat menyiksa secara batin dan juga merusak kesadaran moral mereka, sehingga kedua orang itu sangat menderita. Atas izin Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, roh-roh jahat itu berpindah dari dalam tubuh 2 orang yang ditemui oleh Yesus pada saat itu kepada kawanan babi yang ada di sekitar tempat itu. Ketika roh masuk kepada babi-babi itu, maka babi-babi itu kemudian terjun ke danau, lalu binasa dan mati. Berpindahnya roh jahat masuk kepada babi-babi itu adalah merupakan hal yang sepantasnya, karena babi adalah dianggap sebagai kejijikan dan binatang haram dalam Taurat Perjanjian Lama. Yesus seolah tidak memperdulikan kerugian pemilik ternak babi itu demi keselamatan jiwa manusia. Bagi Yesus, jiwa manusia lebih berharga. Kerugian harta benda, walaupun dalam jumlah yang sangat banyak, tidak sebanding dengan keselamatan 1 orang anak manusia. Setelah roh jahat sudah keluar dan tidak lagi menguasai orang itu, maka kehidupan orang itu menjadi berubah total, Bapak, Ibu, Saudara. Yang mana sebelumnya tidak bisa kontrol dirinya, setelah itu dengan tenang mereka bisa berbicara dengan Yesus. Sebelumnya mereka tinggal terasing dan sering berada di tempat yang menakutkan, seperti di pekuburan dikatakan. Namun setelahnya mereka bisa kembali bersama dengan keluarganya. Sebelumnya mereka telanjang, sangat memalukan. Namun setelahnya mereka tahu berpakaian, dan mereka berpakaian dengan rapi. Terlebih-lebih mereka bisa menyembah Tuhan. Di sini terlihat bahwa kebaikan Tuhan sangatlah besar bagi umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita nas kita hari ini mengingatkan supaya kita selalu waspada terhadap kuasa iblis atau roh-roh jahat. Karena iblis terus berusaha, terus menggoda, terus mengganggu kita, supaya keadaan kita menjadi buruk,
dan jauh dari Tuhan. Iblis selalu mempunyai cara untuk membuat manusia jatuh ke dalam kuasanya dan masuk ke dalam perangkatnya. Tidak ada yang bisa membuat keadaan manusia baik jika dikuasai oleh iblis atau roh jahat. Yang ada ialah mendatangkan penderitaan dan siksaan. Itu sudah jelas dan pasti. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, untuk itu kita perlu memperlengkapi diri kita dengan perisai iman, selalu bersekutu dengan Tuhan, melakukan firman-Nya, dan menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan, supaya kuasa roh jahat tidak berkuasa atas kita, melainkan kuasa Tuhanlah yang menguasai seluruh kehidupan kita. Kuasa Allah lebih besar dari kuasa iblis. Hal itu harus kita percayai dan menjadi pegangan bagi kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan. Di saat kita menyerahkan diri dan hidup kita dikuasai oleh Tuhan, maka kuasa iblis tidak dapat mengacaukan hidup kita. Tuhan sangat mengasihi kita, dan kasih-Nya kepada kita lebih dari apapun. Ia menjadikan kita berharga di hadapan-Nya. Semoga kita semua selalu berada di dalam kuasa Tuhan, dan kuasa iblis atau roh-roh jahat tidak bisa mengganggu dan menguasai kita. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan bisa melakukan apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.